Pernahkah kamu bertanya, kenapa cuaca akhir-akhir ini terasa berbeda? Hujan deras datang tiba-tiba, kemarau makin panjang, tapi panasnya seperti menyengat tanpa ampun. Bencana datang silih berganti, banjir, kebakaran, kekeringan. Ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah peringatan dari bumi, dan ini adalah kisah kita. Kita sering mendengar istilah perubahan iklim. Tapi apa sih sebenarnya maksudnya? Perubahan iklim adalah perubahan besar dan jangka panjang dalam pola suhu dan cuaca bumi. Ini bukan cuma soal cuaca jelek, tapi soal sistem iklim yang mulai rusak. Penyebabnya aktivitas manusia. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi dan industri telah melepaskan miliaran ton gas rumah kaca ke atmosfer. Gas-gas ini membentuk selimut tak kasat mata yang menjebak panas matahari dan membuat suhu bumi terus naik. Inilah yang disebut sebagai pemanasan global, dan efeknya terasa di mana-mana. Perubahan iklim seringkali terasa seperti isu jauh dari kehidupan kita, dengan grafik, data, dan laporan ilmiah yang mendominasi diskusi. Namun, di balik angka-angka tersebut, ada kisah nyata manusia yang terkena dampaknya. Seperti seorang petani di desa yang kehilangan panen karena musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Seorang nelayan di pesisir yang kehilangan ikan-ikan yang dulu mudah dia dapatkan. Dan seorang anak yang tak bisa bersekolah karena rumahnya terendam banjir. Bahkan, kota-kota besar seperti Jakarta, Bangkok, dan New York hidup dalam ketakutan akan naiknya permukaan laut. Ini bukan lagi cerita tentang masa depan. Ini kisah nyata yang sedang terjadi. Ini adalah kisah kita. Mungkin kita sering berpikir, kita cuma orang biasa, apa yang bisa kita lakukan? Tapi justru, karena kita adalah orang biasa, dampaknya itu jadi luar biasa. Kita adalah Gen Z, generasi yang tumbuh dengan informasi, teknologi, dan koneksi. Tentunya kita akan lebih sadar, lebih peduli, dan lebih vokal dari generasi sebelumnya. Lalu, apakah kita cukup untuk bertindak? Karena setiap makanan yang kita konsumsi, barang yang kita beli, hingga transformasi yang kita pakai, semuanya menyisakan jejak karbon. Tapi di saat yang sama, kita juga punya kekuatan untuk memilih, punya kekuatan untuk mengubah arah dan menjadi bagian dari solusi. Kabar baiknya, solusi itu ada dan dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, matikan lampu saat tidak digunakan, kurangi pemakaian plastik, gunakan transportasi umum atau bersepeda, hingga pilihlah produk lokal yang minim jejak karbon. Kamu bisa membagikan informasi soal krisis iklim ini ke teman-temanmu, ajak komunitasmu untuk berdiskusi, berani bersuara ketika ada kebijakan yang merusak lingkungan. Kita mungkin nggak bisa menghentikan semuanya dalam sehari, tapi bayangkan kalau jutaan anak muda mulai melangkah bersama. Karena langkah kecil kita kalau dilakukan bersama bisa menciptakan lompatan besar. Perubahan iklim bukan hanya tantangan ilmiah, tapi juga tantangan moral. Apakah kita akan diam saat bumi memanas? Apakah kita akan hidup seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa? Dunia sedang menunggu suara kita, dan tidak hanya like atau share, tapi dunia butuh aksi nyata. Aksi yang berangkat dari empati, dari kesadaran bahwa krisis ini bukan terjadi di tempat lain, tapi di rumah kita, di kota kita, di hidup kita. Kita adalah generasi yang akan mewarisi bumi, maka kita juga yang harus menjaganya. Krisis iklim bukan hanya tentang cuaca ekstrim, bukan hanya tentang kenaikan suhu. Ini tentang kehidupan, tentang keadilan, tentang masa depan, dan masa depan sedang ditulis hari ini oleh kita, oleh tindakan-tindakan kecil yang kita pilih atau kita abaikan.
Jangan tunggu jadi orang penting untuk melakukan hal penting. Mulailah dari yang kamu bisa hari ini, sekarang, karena bumi tak bisa menunggu lebih lama.